Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan selaku Wadik 3 FFUP. Yang saya hormati Saudari Gina Agnia selaku Ketua BPM FFKMUP. Yang saya hormati Saudari Felicia Evelyn selaku Ketua SEMA FFKMUP. Yang saya hormati Saudari Salma Elvarisya selaku Ketua Pelaksana Bina Mahasiswa 37. Yang saya hormati Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan tamu undangan sekalian. Yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa FFUP. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga. Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini, walaupun hanya melalui Zoom dalam acara Technical Meeting Bina Mahasiswa ke-37. Gimana teman-teman, udah siap untuk memulai acara Bina Mahasiswa ke-37? Siap, Kak. Siap, Kak. Sudah, Kak. Siap, Pak. Baik, kalau begitu mari kita memulai dari materi pertama yang berjudul Sejarah Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila atau KMUP yang akan dibawakan oleh Bapak Apoteker Dr. Andes Muhammad Yamin, Magister Farmasi. Kepada Bapak kami persilakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih pada Selina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Regina selaku moderator pada materi kita yang pertama yang berjudul Sejarah Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila atau KMUP. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Bapak Apoteker Drs. Muhammad Yamin, Magister Farmasi. Beliau merupakan Ketua Senat, pengalaman beliau merupakan Ketua Senat Mahasiswa FFKMUP, Ketua IAI Jakarta Pusat, Ketua PDKI 1822, anggota bidang sertifikasi profesi PDKI, GIF FFKMUP. Baiklah, mari kita sambut narasumber pertama kita, Bapak Muhammad Yamin. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Slide. Saya langsung masuk pada materi. Nah, ini latar belakang. Kenapa dibentuk KMUP? Kebetulan saya tahun 1980 masuk Fakultas Farmasi, waktu itu masih di Jalan Borobudur ya. Sebelum pindah ke Srengseng ini, Jalan Borobudur Jakarta Pusat ya. Dekat rumah sakit Cipto dulu sana. Yang terkenal sekali dulu ada Radio Prambos tuh di lapangan bola Universitas di sana ya. Ada di ujung lapangan bola tuh ada studio radio ya, Prambos terkenal dulu. Dan salah satu juga yang Indro Kasino gitu ya, grup itu. Si Indro depan rumah sakit, depan kampus dulu sering mengisi obspek dulu ya. Pada saat saya waktu itu aktif di organisasi. Nah, pada saat tahun 1980
di dalam kampus sedang berproses dalam arti masa perubahan-perubahan untuk menghadapi kebijakan pemerintah yang harus menerapkan ini nih, NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus. Jadi artinya yang sebelumnya istilahnya Dewan Mahasiswa, ya, artinya komandonya satu. Komando dari Dewan Mahasiswa itu memang mahasiswa sebagai ketua kemahasiswaannya. Tapi kalau NKK BKK dipegang oleh Wakil Rektor 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zikri Nugraha sebagai moderator untuk materi kedua pada hari ini. Adapun materi kedua pada hari ini yaitu mengenai kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Tridharma Perguruan Tinggi yang akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Sari Mutiarani, Sarjana Sains Magister Farmasi. Kepada Ibu Sari Mutiara Rani, dipersilahkan. Oke. Ya, terima kasih. Zikri ya? Iya, Bu. Boleh sebelum saya mulai, kita sepakat dulu. Saya sini nggak jadi ibunya siapa-siapa, tapi tetap jadi kakaknya kalian semua. Jadi boleh nggak usah dipanggil ibu? Baik, Kak Sari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik, buat panitia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua. Oke, pertanyaan pertama. Karena tadi ada kata Pancasila, pertanyaan pertama mungkin ada yang bisa jawab apa Pancasila? Izin Bu, Pancasila itu dasar negara Bu. Ya, kemudian isinya hafal? Siapa yang isinya hafal? Izin menjawab, Kak, hafal. Apa aja coba? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alamat rumahnya di Jalan HM Nipin nomor 137, RT 03 RW 06. Statusnya menikah, pekerjaannya pegawai, alamat kantornya Pelabuhan Penyeberangan Merak PT ASDP Indonesia Ferry. Nomor teleponnya 0855 100 7837. Alamat emailnya adolfenok@gmail.com. Kegiatan yang sedang dijalankan saat ini adalah bekerja sebagai manajer Regional 2. Pengalaman organisasi atau jabatan yang pernah dipegang. Yang pertama, Ketua 3 Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry pada tahun 2013-2015. Yang kedua, Ketua OC Mubes SP ASDP 2013. Yang ketiga, anggota bidang transportasi Federasi Serikat Pekerja BUMN pada tahun 2014-2015. Yang keempat, anggota pendiri dan desainer logo Minangkabau Diver Club pada tahun 2014. Yang kelima, aktivis pengurangan sampah plastik tahun 1990 sampai sekarang. Yang keenam, pemimpin redaksi majalah Doma Farmasi 1993 sampai 1994.
Yang ketujuh, SD sampai SMA menjadi ketua kelas. Yang kedelapan, aktif di gerakan pramuka SD sampai SMP sebagai ketua regu. Selanjutnya materi akan disampaikan Bapak Adolf. Saya persilakan Bapak Adolf. Ya, makasih ya. Maaf ya kalau misalnya saya baru menampakkan diri. Karena tadi saya ada sedikit gangguan dan masih ada. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Karena manggil saya Bapak ya. Di kantor lebih capek dipanggil Bapak. Karena ini sifatnya organisasi. Dan mohon maaf kalau saya ini masih agak di luar ya. Jadi masih ada di kafe. Karena ada kerjaan juga. Tapi nggak apa-apa ya. Gangguan-gangguan suara sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Slide-nya ya gini. Kenapa sih saya pasang foto-foto yang agak lucu mungkin ya? Karena memang inilah salah satu kita berorganisasi. Lambang di sebelah kanan itu kalau ada Minangkabau Diver itu saya bikin untuk komunitas para penyelam di Padang pada saat saya bertugas di sana. Terus kemudian pada saat saya bertugas di Batam, saya ikut cosplay. Jadi itu organisasi juga, ya. Sekilas gitu. Saya ketemu ada orang-orang di sana, ada anak-anak muda lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya saya buka topeng saya itu, mereka kaget. Kok ada orang tua main cosplay? Gitu. Next. Nah, ini ada rekaman kegiatan organisasi saya yang sebelah kiri itu pada saat saya dari organisasi juga, itu adalah pengelolaan sampah yang sekarang mungkin lagi in ya, karena orang-orang lagi membangun biogas. Nah, ini perkembangan teori organisasi. Nah, ini mohon maaf ya, ini karena saya kayaknya berbeda aplikasi ya, bukannya aplikasinya berbeda versi, jadi berantakan sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dibaca. Oke. Jadi organisasi itu ada klasik. Awalnya tuh organisasi itu ada organisasi klasik, terus kemudian diperbarui menjadi neoklasik. Kemudian timbul juga untuk pembaruan ada teori organisasi modern yang sekarang ini kita biasanya. Nah, kalau kemudian dari itu kemudian ada postmodern, artinya sesudah modern. Nah, di zaman kalian ini peserta diharapkan tenang ya, karena acara akan terus dilanjutkan dengan materi kelima yang bertemakan persidangan yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Andi Irawan, Sarjana Sains. Kepada Bapak Andi dipersilahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nafkayola sebagai moderator dalam penyampaian materi yang berjudul persidangan. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Apoteker Andi Irawan, Sarjana Sains. Pendidikan Bapak Andi Irawan ini yang pertama, S1 FFUP pada tahun 1996, ada apoteker FFUP pada tahun 2002. Untuk organisasinya, beliau pernah menjadi Kabid Sema FFUP 2, yaitu Besi Founder dan FFUP Cup Founder. Yang kedua ada Kakom 2 BPM FFUP, yang ketiga ada Kakom 5 BPM FFUP, yang keempat ada Ketua Bidang 1 Senat Alumni FFUP. Dan yang terakhir ada Koordinator Angkatan 96. Untuk pekerjaannya, beliau pernah bekerja di Kimia Farma Apotek pada tahun 2003 sampai 2005 sebagai apoteker. Yang kedua ada Kimia Farma pada tahun 2005 sampai 2008 sebagai Product Manager. Yang ketiga ada Farmasol Indo pada tahun 2008 sampai 2011 sebagai Koordinator Product Manager. Yang keempat ada Dexa Medica Group pada tahun 2011 sampai 2013 sebagai Product Manager. Yang kelima ada Otsuka Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015 sebagai Senior Product Manager, dan yang terakhir ada Komipar pada tahun 2015 sampai sekarang sebagai Group Product Manager. Untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Andi Irawan. Untuk Bapak Andi Irawan saya persilahkan.
Oke, terima kasih. Hai guys. Nggak usah serius-serius gitu lah mukanya. Mana senyumnya? Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Siang, Pak. Pak. Semangat ya. Siang, Pak. Hebat-hebat, masih pakai baju biru. Ini hari apa? Sabtu ya. Oke, teman-teman selamat ya. Sekali lagi saya ucapkan pertama saya ucapkan terima kasih buat panitia yang udah pastinya udah sangat repot dan capek mempersiapkan acara ini. Begitu juga teman-teman yang dimana teman-teman yang lain ada di rumah, mungkin lagi pacaran, mungkin lagi tidur, mungkin lagi main games, tapi teman-teman yang ada di sini masih pakai jaket biru terus diam di depan laptop atau handphone mendengarkan kami semua di sini gitu ya. Oke, applause dulu buat teman-teman sekalian ya. Oke, ini apa namanya materi yang keberapa teman-teman? Kelima. Pertama, kedua, ketiga, atau sudah mau selesai? Kelima, Pak. Hari kelima, Pak. Kalau dari wajahnya sudah capek kelihatannya ya menerima materi ya. Makanya kalau materi persidangan ini sebetulnya santai aja. Apa namanya? Materi sama ya seperti materi-materi sebelumnya yang nggak pernah kamu temuin di bangku kuliah. Jadi cuma ketemu di BM ini saja. Jadi beruntunglah buat teman-teman pernah menerima materi-materi yang tadi pagi sudah disampaikan sampai nanti malam kali ya. Oke, backgroundnya sebelum saya mulai, saya mau ngobrol dulu sama teman-teman atau sharing ya. Jadi BM ini sudah dari zaman berapa? Ini BM keberapa Mbak? Ke berapa tadi saya lihat ya? 37, Kak. 37, berarti udah 37 tahun BM ini berlangsung ya, dilaksanakan sampai sekarang belum pernah berhenti. Walaupun masa pandemi ini, kalau dulu kita ada nginep di suatu tempat gitu ya, kemudian 2-3 hari. Nah sekarang semuanya ada di rumah masing-masing gitu ya. Nah, BM ini adalah salah satu rangkaian di mana pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam organisasi. Jadi organisasi sudah dibahas tadi adalah suatu hal yang penting bagi teman-teman untuk masuk ke dunia kerja nanti ya. Jadi kita di farmasi sebetulnya kuliahnya emang kata orang sih emang udah susah gitu ya. Terus kalau kuliah udah susah, terus kita mau ngapain? So what? Gitu. Kita mau kuliah doang gitu ya. Padahal di dunia kerja dipakai gak ilmu kita semua? Belum tentu. Memang ada yang dipakai. Cuma kemampuan di dunia kerja itu salah satunya adalah organisasi, kemudian komunikasi, di dalamnya juga ada lobbying, di dalamnya ada apa namanya cara berbicara, cara menerima pendapat dan lain sebagainya. Nah itu dilatih semuanya di organisasi. Nah organisasi di kita di Pancasila di farmasi khususnya ya salah satunya harus masuk lewat BM ini. Jadi ya semangat ini adalah satu titik yang mungkin dianggap sepele bagi teman-teman, tapi ini adalah salah satu titik penting bagi kita untuk punya bekal untuk masuk ke dunia kerja untuk jadi lebih siap daripada yang lain, gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi, namanya teknik persidangan. Teknik persidangan itu teman-teman di sini rata-rata semester berapa ya? Semester 4. Semester 4, Pak. Oke, semester 4. Belum pernah tahu apa itu persidangan ya. Ini beda sama sekali dengan sidang kita nanti pas mau apa namanya S1 atau kompre atau pas apoteker gitu ya. Jadi ini betul-betul sidang yang memang ada di sebuah organisasi. Kalau teman-teman sempat lihat atau sempat dengar, sempat baca sidang di DPR gitu ya. Nah, seperti inilah apa namanya skenarionya secara gambaran kecilnya seperti ini, sidang-sidang besar yang untuk mencapai suatu kesepakatan atau menetapkan sesuatu itu skala kecilnya akan kita pelajari ke depan. Oke, sudah siap semua? Siap, Sudah ya? Siap, Pak. Harga BT, kita langsung enjoy saja mulainya karena ini lebih banyak prakteknya. Habis teori ini kita akan praktek ya, nggak salah, panitia mana panitia ya? Masih sama nggak formatnya dengan tahun-tahun yang lalu? Jadi habis teori ini, ya gimana? Presentasi, sekian slide, kemudian akan diikuti sama praktek. Nah, saya nggak tahu kalau dengan virtual begini bagaimana prakteknya ya.
Tapi baiklah, nanti biar panitia yang menentukan. Oke, kita akan mulai definisi sidang. Sidang secara definisi adalah forum formal bagi pengambil keputusan yang akan menjadi kebijakan dalam sebuah organisasi. Ini berstruktur dan mempunyai susunan hierarkis. Terima kasih ya Kak. Nunggu selanjutnya mungkin nanti akan dipindahkan oleh Kelak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebuah kasus yang beranggotakan Teresia, Feni, Jidan, Finska, Langsung Valeri. aja ya ke penyelesaian kasus. Iya, Kak. Baik. Penyelesaian kasus akan dibacakan oleh Finska. Langsung aja ke solusinya. Matiin aja berisik. Jadi dari hasil diskusi kami adalah melakukan perampingan divisi dengan mengambil anggota yang lebih aktif dan menyatukannya ke dalam divisi-divisi yang hanya dibutuhkan oleh acara online tersebut. Contohnya seperti divisi humas dan desain bergabung dengan divisi publikasi dan dokumentasi, serta divisi perlengkapan bergabung dengan divisi acara. Untuk divisi lain yang dihilangkan bisa berpartisipasi dalam acara dan membantu jalannya acara, seperti menjadi MC dan moderator. Sri Rahayu, Ika Fitriani, Penny, dan Salsabila Maris. Next. Ini Komisi 5 ya. Ada Ananta sebagai Ketua Komisi 5, Indri Nufrika, Sekretaris Komisi 5. Anggotanya ada 6 orang. Ada Hana Maria, Shalwa Fitri, Christina Audrey, Aura, Roka, dan Sylvia Duma. Seperti itu. Jadi untuk tugasnya Komisi 1 ya melakukan koordinasi dengan bidang 1 yang ada di SEMA terkait penalaran seperti itu. Komisi 2 sampai Komisi 4 sama, dan untuk Komisi 5 tugasnya itu untuk mengecek terkait anggaran ya di setiap bidang di SEMA seperti itu. Kiranya sekian ya penyampaian materi dari saya. Oke, terima kasih kepada MC dan moderator. Oke, selamat siang semuanya. Ini semuanya masih pada dengerin kan ya? Coba dong perwakilan salah satu. Semuanya masih pada dengerin kan ya? Dengerin, Kak. Oke, tadi kan udah ngebahas tentang BPM FFKM UP. Sekarang kita ngebahas tentang SEMA FFKM UP. Jadi kepanjang dari SEMA FFKM UP itu adalah Senat Mahasiswa Fakultas Farmasi Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila. Boleh di next, Panit. Oke, jadi pengertian dari Senat Mahasiswa itu sendiri adalah pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dari MUSMA FFKM UP. MUSMA itu adalah musyawarah mahasiswa. Bisa di next, Panit. Nah, seperti yang udah dijelasin juga ya tadi sama Kak Gina selaku Ketua BPM yang mengenai struktur dari MUSMA. Di sini ada struktur BPM FFKM UP sama SEMA FFKM UP. Jadi intinya itu di BPM sama SEMA itu masing-masing ada BPH, yaitu ada ketua, wakil, bendahara, sama sekretaris. Terus habis itu Komisi 1 juga berhubungan dengan bidang 1, dia membimbing bidang 1, Komisi 2 juga membimbing bidang 2, Komisi 3 membimbing bidang 3, Komisi 4 membimbing bidang 4, dan Komisi 5 itu mengurus semua anggaran dari bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Intinya seperti itu. Bisa di next, Panit. Nah, jadi SEMA itu sendiri dibagikan yang tadi saya bilang itu dibagi menjadi 4 bidang. Ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Semuanya. Halo, Kak. Boleh kita belum dulu nggak sih? Oh, sorry. Halo semuanya, maaf ya, aku telah
kalian, untuk ke diri kalian. Tapi ini balik lagi kayak ke Kak Catherine tadi bilang, kalau misalkan KKOC-nya di sini marah-marah bukan untuk sekedar marah-marah aja, tapi untuk ke diri kalian juga, untuk kedepannya lagi belajar berorganisasi nanti. Semoga tujuan itu bisa diambil dan diterapin sama kalian ke organisasi yang bakal kalian jalani nanti ke depannya. Itu. Tadi sekalian kata-kata kalimat penutup aja dari BM Angkatan ke-37 ini. Berarti udah selesai gitu aja. Udah itu penutupnya. Makasih semuanya udah berpartisipasi dalam BM ke-37 ini.